Januari ini, pemerintahan Donald John Trump berusia 2 tahun. Dialah Presiden ke-45 Amerika Serikat yang dalam kampanyenya berkoar-koar tentang Make America Great Again. Apakah miliarder ini telah membawa negara adik kuasa itu berjaya lagi? Berikut fakta datanya. Ekonomi adalah soko guru untuk menggerakkan pemerintahan dan bangsa Amerika. Di masa Trump, ekonomi Amerika Serikat bergeliat. Di kuartal kedua, presiden yang berasal dari Partai Republik ini sanggup membuat ekonomi Amerika terdongkrak ke level 4,2%. Naik tajam dibandingkan kuartal pertama yang hanya 2,2%. Tapi di kuartal ketiga, ekonomi Amerika Serikat turun dengan pertumbuhan hanya 3,4%. Ini antara lain didorong konsumsi rumah tangga. Namun perang dagang dengan Tiongkok diprediksi bakal menurunkan lagi ekonomi Amerika Serikat. Di kuartal 4, ekonomi Amerika Serikat diperkirakan hanya tumbuh 2,7%. Di tahun terakhir pemerintahan Barack Obama, ekonomi Amerika Serikat hanya tumbuh 1,6%. Itulah yang diwarisi oleh Trump. Dengan kebijakannya yang proteksionis, Trump memulainya dengan 1,2%. Di kuartal kedua dan seterusnya, ekonomi dibuatnya kinclong, yaitu menembus 3%. Trump juga membuka lapangan kerja. Hasilnya, di tahun pertama pemerintahan, Trump mampu mencetak lapangan kerja untuk 2,19 juta orang. Dalam sebuah pidatonya, Trump mengklaim telah menciptakan 2,4 juta lapangan kerja baru. Dia juga menyebut di bawah pemerintahannya, angka pengangguran di Amerika adalah yang terendah dalam 45 tahun terakhir. Di tahun kedua, sepertinya Trump bakal melewati pencapaian tahun pertama. Dalam 8 bulan pertama 2018, Trump membuka 1,76 juta lapangan kerja baru. Pada September dan Oktober, Trump membuka 368 ribu lagi lapangan kerja. Saat berkuasa di Januari 2017, angka pengangguran di Amerika Serikat mencapai 4,8%. Setelah setahun memerintah, Trump menurunkan pengangguran di negerinya menjadi 4,1%. Angka itu mampu diturunkan kembali. Hingga Oktober 2018, angka pengangguran di Amerika tinggal 3,7%. Untuk melunasi janjinya di masa kampanye, Trump harus bekerja lebih keras. Sebab dalam kampanye, Trump pernah bikin sensasi dengan menjanjikan 25 juta lapangan kerja baru selama 4 tahun memerintah. Mampukah janji yang sensasional itu dilunasinya? Atau sebaliknya, janji itu bakal berakhir sebagai omong kosong? Siapapun tahu, Amerika Serikat merupakan salah satu negara utama yang menggembar-gemborkan ekonomi pasar bebas. Pendahulu Trump dari Republik, yaitu Ronald Reagan, telah mendirikan pilar-pilarnya untuk Amerika pada dekade 1980-an silam. Sekarang, Trump merevisi haluan tadi. Trump lebih memikirkan negerinya. Itulah mengapa Trump menyebut America First, bahkan jika itu harus ditempuh dengan jurus proteksionistik. Alhasil, Trump mencoba benar menurunkan defisit perdagangan negerinya, tapi usahanya belum berhasil. Di bulan Januari 2018, defisit perdagangan Amerika Serikat telah mencapai 56,6 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Pada bulan Oktober, defisit tadi belum juga turun, masih sekitar 77,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ini 42 kali besar defisit neraca perdagangan Indonesia. Sekarang mari kita tengok peruntungan Amerika kontra Tiongkok. Selama ini neraca perdagangan Amerika dengan Tiongkok selalu defisit. Tahun 2017 misalnya, angka defisit melesat hingga 376 miliar dolar Amerika Serikat. Inilah salah satu penyebab Trump mengenakan bea masuk tinggi untuk produk-produk dari negeri tirai bambu. Perang dagang kedua negara lalu tak terhindarkan. Sekarang defisit dengan Tiongkok telah turun meski belum signifikan. Pada September 2018 misalnya, defisit dengan Tiongkok sebesar 37,4 miliar dolar Amerika Serikat. Itu tadi hasil sebulan. Mari kita lihat data dari 7 bulan pertama 2018. Antara Januari hingga Juli, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok ternyata masih 222,6 miliar dolar Amerika Serikat. Salah satu yang digeber oleh Donald Trump adalah sektor pajak. Presiden yang berlatar pebisnis ini melakukan reformasi pajak yang disebut-sebut terbesar dalam sejarah Amerika.
Trump memangkas pajak korporasi dari 35% menjadi 21%. Bukan hanya korporasi yang riang gembira, warga Amerika Serikat pun diberi insentif yang sama. Suami istri berpenghasilan $24.000 Amerika Serikat tidak dikenai pajak alias bebas pajak. Keluarga 4 orang yang berpenghasilan $75.000 Amerika Serikat juga mendapat penurunan pajak. Dengan semua yang dihasilkannya, Trump menepuk dada dengan menyebut dirinya pantas diberi nilai A+ untuk kinerjanya itu. Trump mengatakan itu dalam sebuah wawancara dengan Fox News November lalu. Amerika Serikat ternyata masih adikuasa. Kapasitas ekonominya di tahun 2019 ini ditaksir menembus $21 triliun Amerika Serikat. Silahkan kalikan dengan kurs rupiah kita yang mencapai 14.500 per dolar Amerika Serikat. Kapasitas ekonomi segitu sama dengan 21 kali produk domestik bruto Indonesia saat menembus barisan negara $1 trillion Club di tahun 2017 lalu. Setelah Amerika, ada Tiongkok di urutan kedua dengan kapasitas ekonomi mencapai $14 triliun Amerika Serikat. Lalu Jepang, Jerman, dan India. Tapi utang Amerika Serikat ternyata besar juga. Ingin tahu besar utangnya? Hingga September 2018, utang Amerika Serikat mencapai $21,52 triliun Amerika Serikat. Wow, Donald Trump masih 2 tahunan memimpin Amerika. Masih akan banyak cerita kontroversi yang dipicu kebijakannya. Dalam 2 tahun ini, Trump telah 2 kali men-shutdown kegiatan sejumlah kementerian dan lembaga di Amerika Serikat. Jadi, apakah Trump akan membawa kejayaan kepada Amerika Serikat? Lebih baik jangan cepat-cepat memberi kesimpulan.